Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel Ibu Fitriah, channel yang membahas seputar proses pembelajaran dan pembahasan materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pokok teks cerpen. Adapun kompetensi dasarnya yakni 3.6 dan 4.6 tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Bagi anak-anak semua, yuk kita saksikan dan kita pelajari ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Dan indikator pencapaian kompetensi yakni 36.1, menelaah struktur dan kaidah cerita pendek yang dibaca dan didengar. 36.2, membandingkan aspek 2 teks cerita pendek dari struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui model problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu menentukan struktur cerita pendek yang dibaca dan didengar. Yang kedua, melalui model problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan di dalam teks cerita pendek yang dibaca maupun yang didengar. Nah, anak-anak ibu, materi kita kali ini adalah struktur teks cerpen. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian cermati peta konsep berikut. Untuk poin nomor 1 itu ada orientasi. Orientasi adalah penantian menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah. Di dalamnya ada pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke arah solusi. Kemudian yang keempat, ada resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan, capaian berhasil, cara pengarang dalam mengakhiri cerita. Ini adalah struktur dalam teks cerpen. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Struktur ini sangat penting di dalam pembentukan sebuah teks cerita pendek, karena ini adalah bagian-bagian penting untuk membentuk struktur dari teks cerpen. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua mengenai kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Poin pertama itu terdapat sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pencerita atau pengarang menempatkan dirinya pada cerita yang dia buat. Nah, sudut pandang itu terbagi atas dua. Yang pertama, orang pertama yang biasanya menggunakan kata ganti aku. Kedua, orang ketiga yang menggunakan kata ganti dia. Kemudian poin yang kedua yaitu terdapat beberapa dialog yang menunjukkan waktu kini atau lampau. Poin ketiga, menggunakan deskripsi yang rinci untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Contohnya dapat dilihat pada kalimat, pagi itu Tia berangkat sekolah bersama Ica sahabatnya, sembari menyusuri lorong kelas yang biasa mereka lewati. Kalimat yang ada pada contoh tersebut menandakan pendeskripsian tentang latar. Kenapa begitu? Karena di situ ada kata pagi. Pagi di sini adalah menandakan atau mengarahkan pada sesuatu mengarah kepada latar waktu. Begitu juga dengan menyusuri lorong kelas, itu juga menunjukkan adanya
keterangan dari tempat. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Poin keempat, yakni menggunakan majas. Majas yang biasanya sering digunakan dalam cerita pendek antara lain yang pertama, simile atau yang dikenal dengan perbandingan langsung. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit sejadi-jadinya. Ini adalah menggambarkan suatu perbandingan langsung antara subjek ataupun objek tertentu. Kemudian yang kedua ada majas metafora, yakni perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, kalimat pertama, dia memiliki hati batu. Yang kedua, bunga bangsa gugur lagi. Ketiga, majas yang biasanya digunakan dalam cerita pendek yaitu personifikasi. Majas yang ketiga yakni personifikasi, yakni majas yang membahas tentang benda mati ataupun tumbuhan ataupun makhluk selain manusia yang berkelakuan seperti layaknya manusia. Contohnya bisa dilihat pada kalimat pertama, awan tertatih-tatih melintasi langit. Kemudian kalimat kedua, kerikil di jalan tampak pucat dan sedih. Awan itu bukanlah manusia, tapi memiliki sifat seperti layaknya manusia. Kenapa demikian? Karena ada kata tertatih-tatih. Layaknya awan itu kan benda mati, bukan manusia, tetapi berkelakuan seperti manusia. Itulah kenapa personifikasi menjelaskan tentang makhluk hidup lain selain manusia yang memiliki sifat dan kelakuan layaknya manusia. Kemudian poin yang kelima tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerpen yakni kalimat langsung. Contohnya, "Dah, kamu sudah handle semua persiapan buat lusa kan?" tanya Ani. Ini adalah contoh kalimat langsung. Begitu juga dengan kalimat kedua, "Jangan khawatir Ani, tanteku bersedia untuk make up kita," jawab Rida. Ini adalah contoh dari kalimat langsung. Nah, yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks cerpen yaitu penggunaan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita pada pertemuan kali ini atau pembahasan pada kali ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih pada pertemuan kali ini sudah menyimak pembelajaran Ibu melalui YouTube channel Ibu. Baiklah anak-anak, sampailah kita kepada penghujung pembahasan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.